Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kasih sayang kepada kita, mencurahkan segenap rahmatnya, berkahnya, taufik dan hidayahnya dalam kehidupan kita, bagi keluarga kita, oleh jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, mudah-mudahan juga kita bisa pandai bersedekah, bukan hanya sedekah johir, sedekah uang, harta benda, tapi kita tingkatkan lagi bagaimana kita bersedekah amal, kebajikan bagi kaum muslimin dan muslimat seluruhnya, bahkan bagi alam semesta ini. Nanti pelajari bagian-bagian tentang zakat johir dan zakat batin ya. Tapi jangan dipahami zakat nanti zakat dalam pengertian zakat, tapi dalam pengertian sedekah ya, sehingga tidak terfokus pada waktu. Karena ketika memahami zakat biasanya terfokus pada waktu ya, bukan pada bukan pada yang sifatnya sedekah. Sedekah biasanya tidak menggunakan waktu. Nah, di sini ada pengertian lagi tentang al-wajdu juga, masih tentang bagian al-wajdu ini, bagaimana kita supaya al-wajdu itu timbul pada diri kita. Meskipun sebenarnya al-wajdu itu sebenarnya pemberian Allah, jazbah Allah. Namun al-wajdah itu sendiri sebenarnya sudah diberikan Allah lebih dulu pada diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia itu fujur dan takwa. Nah, berarti kita sudah ada sifat takwa pada diri kita, sehingga tinggal membukanya saja lagi. Jadi sebenarnya adalah membuka ya, membuka wajad itu selalu supaya ada. Maka meskipun wajad itu rohani ya, artinya bagaimana kita berada pada posisi dari tingkat pemahaman yang ruh jasmani menuju kepada makom yang kedua. Makom ruh adalah makom ruh sirwani ya, atau ruh yang disebut dengan di sini adalah wajat rohaniyah. Wajat rohaniyah. Bagaimana sih keadaan-keadaan wajat rohaniyah itu? Dia adalah wakaza suatul usyaki wa tuyuri wa alhanil aghani. Dia itu seperti perkataan-perkataan yang memasukkan kita, yang membuat kita asik kepada Allah Subhanahu, yang membuat kita rindu kepada Allah, apa saja. Bahkan mungkin watuyur, suara-suara burung, syair-syair sufi, syair-syair kehidupan, syair-syair yang membawa kita ingat kepada Allah. Itu adalah bentuk wajad itu bentuk wajad yang harus kita ikuti, itu boleh kita ikuti. Nah, fakulu zalika, itulah semua itu disebut dengan quwwatun liruhi, kekuatan ruh. Jadi apa saja yang biasa Anda mendengar, kalau mendengar ceramah, katanya ceramah ini ceramah dari hati ke hati. Nah, ceramah hati, sukailah yang seperti itu. Mendengarkan Al-Quran, suka mendengarkan orang membaca Al-Quran, mungkin juga mengikuti di rumah ngaji Quran. Ini adalah melestarikan, mengembangkan wajad yang ada pada diri kita. Apabila kita sering melakukan itu, sering mendengarkan ceramah agama, maka keadaan-keadaan itu membentuk kepribadian kita sudah nanti tanpa disadari atau sadar tidak sadar, masuk kita kepada makom ruh yang kedua yang disebut dengan ruh ruwani, dimana kita sudah mulai mementingkan hal-hal bersifat ruhani, bukan sekedar ruh jasmani yang tadi yang mungkin pernah Anda bahas juga tentang hasrat, ingin ini macam-macam. Sudah Anda mulai itu tidak terperhatikan Anda. Yang terperhatikan Anda adalah bagaimana ruh Anda, yang nanti ruh ini dapat Anda lakukan hubungan-hubungan, nanti masuk di alam ruh ini, masuk hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga memahami Nabi tidak lagi melewati sekedar tek-tek hadis. Memahami Allah tidak sekedar tek-tek Al-Quran. Wah, coba bayangkan, bagus sekali kan? Nah, jadi bagaimana cara seperti itu kita dapat lakukan ya? Nah, karena itu kata beliau, hati-hati ya, kata beliau. Ada juga la madaqalu lin nafsi was setan fi misli jalika. Setan
tidak bisa masuk di relung nilai-nilai seperti itu, nilai di wajad ini. Jadi kalau sudah kita masuk ke alam ruh yang wajad langsung dari Allah ini, atau hati yang lembut ya, di hati yang lembut ini, setan tidak bisa mempengaruhi. Setan tidak bisa mempengaruhi. Jadi kalau Anda ingin supaya setan tidak bisa mempengaruhi Anda masuk saja ke alam ruh. Meskipun setan itu di alam ruh, nah setan itu kan di alam ruh sebenarnya, tapi dia bisa di alam ruh dan di alam misal. Nah, tapi kita kalau masuk di alam ruh, dia tidak bisa lagi melihat kita. Maksudnya menggoda kita, melihat, tapi menggoda kita tidak bisa. Itu maksudnya, tidak bisa menggoda kita. Li'anna syaitan, nah karena setan itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yatasharrafu fi julumaniyatin nafsaniyah wala yatasharrafu fi nuraniyatir ruhaniyah. Karena setan itu dia meskipun di alam ruh, tapi ruhnya itu dia mapan atau dia bisa hidup ya, bisa hidup. Ibaratnya ikan itu kan hidupnya di air ya. Airnya khusus, bukan air yang beracun bagi setan, bagi ikan. Kalau air beracun mati dia. Nah seperti itu, di air yang air tertentu, yang air itu adalah yang julumat, yang hitam, yaitu ruh jasmani. Misalnya ada orang merasa senang hati, entah kenapa senang hati digejolak mengumpat orang lain. Jadi kalau kita nih, misalnya kita manusia suka mendengarkan ada orang mengumpat, ada orang misalnya ada penceramah pekerjaannya hanya ceramah membid'ahkan orang, membuat orang mengatakan orang ini syirik, yang melemahkan iman sebenarnya itu. Tapi kita tidak sadar, justru kita tertipu, disangka kita meningkatkan iman, disangka kita menjadi orang berhati-hati dalam agama. Tapi ternyata malah kita senang mendengar obrolan bid'ah seperti itu. Berarti kita ini hidup bersama setan, karena setan hidup di sana, mengumpat orang, mentahjir orang, menjelek-jelekkan orang. Berarti itu kesukaan setan. Atau lagu, nyanyian yang hanya melupakan kita dengan Allah, yang bahasa modern biasanya lagu-lagu yang melupakan kita kepada Allah. Itu yang menjadikan kita ritmis bersama setan. Itulah hidupnya ruh setan di situ, yang disebut dengan ruh jasmani oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya ini kan suka mendengar lagu rock, ya dikurangi rock, karena di rock itu seringkali banyak di situ ada setannya. Itu memang alamnya setan, alam setan bisa di sana. Dia alam-alam yang mengandung kegelapan. Tapi kalau Anda mendengar ada syair-syair, ya misal apalagi syair sufi ya, atau maulita, itu syair sufi, maulitan itu. Syair indah tentang cerita Nabi, kehidupan Nabi. Syair maulid, bukan mantra. Karena tidak tahu itu bahasa Arab, disangka mantra. Ini mantra apa lagi yang dibaca? Karena dia tidak tahu bahasa Arab. Padahal maulidan itu adalah cerita tentang hidup Nabi itu. Bayangkan hidup Nabi. Tapi orang tidak tahu. Coba andaikan hadis Nabi itu tidak diterjemahkan orang, jangan-jangan nanti dikatakan mantra juga. Nah, setan tidak bisa masuk di sana. Yang mencela-cela itu alam setan, mengumpat pekerjaannya, mencela-cela orang bersair seperti itu. Karena itu alam rohani, kata saya. Piha kama yazubul milhu pilmai, bagaikan garam yang larut di air. Jadi kalau orang sudah asik dengan ritim sirwani atau ruwani, ruwani, maka atau rohani yang disebut dengan ruh ruhani atau ruh ruhani, bukan ruh jasmani, sudah di makom yang kedua, makom ruh. Maka dia seperti garam yang larut di dalam air, asin langsung air itu. Li'annahu qala, karena itu qiraatul ayati, karena itu qiraat Al-Qur'an termasuk bagian daripada ritim kebajikan yang wajad atau makom yang ruh, makom di kedua, ruh ruhani. Wasairul hikmah, syair-syair yang mengandung hikmah. Wal mahabah, kecintaan kepada Allah. Wal is, keasikan dengan Allah. Wal aswatil hazaniyah, tentang
syair-syair yang membuat kita takut kepada Allah. Ilahi lastu lil firdausi ala, ya seperti itu kan. Nah, model-model seperti itu bagus, dengarkan itiraf ya, istilahnya itiraf, atau sesuatu yang bisa menghibah kita kepada Allah Subhanahu, itu dengarkan, bagus. Itu membawa Anda ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, peliharalah hal-hal yang seperti itu. Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ritim. Bahasa kita itu lagu ya, bahasa kita syair yang mengisahkan tentang Allah. Itu sukai seperti itu. Orang yang tidak suka itu ya setan. Setan. Nah, karena itu masuk dalam alam ruhani. Karena itu alam ruhani ini sebagian hal kita tidak bisa alam ruh makom yang kedua ya, atau yang disebut dengan sirwani, atau yang disebut dengan ruwani ya, sama saja ruwani, sirwani. Ini tidak bisa digunakan sekedar logika. Jadi tidak bisa dengan logika. Apaman syarahallahu sadruhul Islam, apakah sama ya, maksud sama, apakah sama orang yang Allah berikan syarah, berikan penjelasan, berikan kedamaian di dalam dadanya itu, pada as-sadruh itu dadanya lil Islam, untuk agama Islam itu, bahwa sesungguhnya dia itu ala nuri mir rabbih, itu karena cahaya dari Tuhan. Nah, itu cahaya nur Allah itu sudah ada di hatinya. Jadi orang yang di makom ruh yang kedua adalah orang yang sudah mendapatkan nur Allah di hatinya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah, maka celakalah orang yang hatinya masih keras ya. Hati orang yang mati keras itu tidak ada nur Allah di dalam hatinya daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sukailah zikrullah, salah satunya adalah zikir. Meskipun Anda zikir itu bukan hanya zikir biasa subhanallah alhamdulillah, tapi Anda mungkin dengan lenggok, dengan gerakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu mengasihkan. Itulah nur. Itulah yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jalani keasikannya. Min quwwati nurani liruhi. Nah, itu kan. Fal wajibu ayyasila nur ilan nur, maka akan berjenjanglah nanti sampailah dia kepada satu nur, kepada nur yang lain. Maka mudah-mudahan nanti nur ini masuk ke alam ruh ini nanti terhubung dengan Nabi SAW sebagai mursid langsung dari Nabi SAW. Indah sekali hidup ini kalau kita sudah dapat terhubung secara rohani kepada Nabi SAW. Berarti al-wajdu ini, ingat, berarti metode al-wajdu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan lebih memahami kita dengan pemahaman keagamaan. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa mala'al aqwan, mala'al aqwan. Itu beda kita dengan mereka. Adapun yang disebut wa amma wajdur ruhani ya, biquwatil jazbah, kekuatan wajad saja ya dibahasnya, wajad ruhani ya, itu didasarkan pada jazbah yang Allah langsung menarik keadaan orang itu. Bimisli seperti qiraatil Quran bisautil hasan, suka membaca Al-Quran dengan suara yang indah, tapi untuk pribadi, bukan untuk menampilkan kepada orang lain. Jadi kalau mengaji sendiri justru bagus, kalau mengaji di hadapan orang lain biasa biasa. Jadi begitu mengaji di hadapan diri sendiri biasa saja. Nah, ini biasa, makanya banyak kiai-kiai sepuh ya, bukan terkenal kiai sepuh ini, kiai yang sudah menjelimet ya, sudah mengarungi bahtera ma'rifat